Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat se-Resort Surabaya. Hari ini di hari Rabu 19 Juni 2024, firman Tuhan yang menjadi renungan di gereja kita HKBP se-Resort Surabaya tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Sampai di sana firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, untuk memahami renungan harian kita yang terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ini, adalah baiknya kita membaca secara keseluruhan satu bagian, yaitu mulai dari ayat 1 sampai dengan 8. Jadi kita harus melihat secara utuh pasal 21 bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan 8, meskipun yang menjadi ayat renungan kita yaitu Wahyu 21 pasal 6. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam bagian pasal 21 dari kitab Wahyu ini, Yohanes menyatakan bahwa ia melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi yang lama yang penuh dengan dosa dan kejahatan, bumi yang kita tempati sekarang ini akan digantikan dengan bumi yang baru. Itu adalah dunia yang diperbaharui, di mana laut, lambang dari kekacauan, sudah tidak ada lagi. Yohanes melihat Yerusalem yang baru, yang dari Allah, bagai pengantin yang telah berdandan untuk suaminya. Lalu kita akan melihat apa yang bisa kita tangkap dari apa yang sudah dinyatakan Yohanes ini dalam penglihatannya atau dalam wahyu yang dia terima dari Tuhan. Kemudian ia mendengar suara nyaring, lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Yerusalem adalah pusat hidup keagamaan Israel. Disitulah umat Israel mendirikan bait suci. Kota Yerusalem disebut kudus karena kota itu memang dikhususkan bagi Allah. Hanya Yerusalem yang lama tidak lagi menjunjung citra surga. Mesias pun dibunuh di sana. Di Yerusalem yang baru yang dikatakan oleh Yohanes, tidak ada lagi bait suci karena Allah sendiri berada di tengah-tengah manusia. Dia tidak jauh, dia bersama dengan umatnya, dan itulah persekutuan yang sejati. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, saat Allah bersekutu dengan manusia dalam kekekalan, Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dari uraian atau penjelasan di atas, maka
kita akan melihat ada pesan yang akan mau disampaikan bagi kita. Pertama, itulah sumber penghiburan bagi umat Allah, hidup kekal. Hal itu hanya mungkin terjadi karena Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani. Ungkapan itu menunjukkan kesempurnaan dan totalitas. Allah lah yang memulai segala sesuatu dan menyelesaikan segala sesuatu, dan semua itu diperbaharuinya bagi orang yang menang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, aplikasi yang bisa kita lihat, pahami dari renungan ini adalah, renungan ini mau mengatakan hidup ini seperti perlombaan. Kemenangan adalah kala seseorang bertahan hingga akhir sebagai Kristen. Hal yang terpenting bukanlah awal, namun akhir hidup. Bukan berapa lama kita hidup, namun bagaimana hidup dijalani. Bagi Dialah hidup kekal itu, itulah yang mesti kita perjuangkan dalam hidup sekarang ini. Sebab tiada kemenangan tanpa perjuangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, langit dan bumi diperbaharui oleh Allah. Demikian juga relasi manusia dengan Allah diperbaharui, yang berdampak juga dengan pembaharuan relasi sesama manusia. Allah berkarya memperbaharui dunia ini. Orang percaya dipanggil untuk bergerak bersama dalam proyek pembaharuan Allah atas dunia ini. Berjuang mengikuti gerak pembaruan Allah atas dunia ini agar selaras dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Itu artinya adalah proses Allah memperbaharui diri orang yang diselamatkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah disapa oleh firman-Mu. Apa yang dilihat, didengar oleh Yohanes dalam wahyu yang Tuhan berikan, itulah menjadi kata kunci bagi kami, bahwa Tuhan sudah menyediakan satu tempat yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru, yang menggantikan langit yang lama, bumi yang lama yang kami tempati ini. Tuhan, biarlah juga kami dalam kehidupan ini boleh berjuang sampai akhir hidup kami, hanya percaya dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang memberikan kehidupan kekal bagi kami. Berkati gereja-Mu Seresot Surabaya, berkati Parhaladu-Mu dan juga jemaat-Mu. Apabila ada jemaat-Mu dalam sakit penyakit dan pemulihan, Engkau Tuhan yang memberkati. Dan apabila ada jemaat-Mu dalam pergumulan, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar atau solusi. Dan apabila ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang berjuang dalam hidup, mampukan mereka Tuhan untuk tetap boleh mengikuti firman-Mu di dalam suka dan duka. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian